Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Inilah bukti kerja senyap Al-Mahdi atau SP saya menarasikan bahwa sebenarnya kemunculan Al-Mahdi ini sudah di tahun 2010 yang lalu, ya. Bahwa bukti apa yang mendasari saya mengatakan atau menarasikan seperti itu, bahwa mulai di tahun itulah sebenarnya Al-Mahdi sudah memahami, ya, diangkatnya ya di tahun-tahun itu seperti itu, ya. Bukti kalau sebenarnya Al-Mahdi sudah muncul ini, ya, ini sering saya katakan pemerintahan saat ini merupakan implementasi. Tentu adanya Al-Mahdi yang sudah muncul atau SP ini ditunjang dengan bukti-bukti bahwa implementasi pemerintahan yang saat itu muncul, yaitu Pak Jokowi, ya, di tahun 2014-an itu, ya. Maka kekuatan penuh, ya, implementasinya ini merupakan campur tangan, katakanlah semacam itu. Tetapi sebagai kepanjangan tangan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi pemerintah saat ini, makanya Pak Jokowi dimenangkan dalam 5 periode pemilihan baik daerah maupun pilihan presiden semacam itu, ya. Kemudian merebut kembali perusahaan-perusahaan asing di Indonesia ini, baik Blok Mahakam, Blok Rokan, Freeport, Newmont dan lain-lain. Kemudian pembangunan secara besar-besaran, ya. Ini merupakan revolusi, ya, menurut saya revolusi besar-besar yang dilakukan pemerintah saat ini, ya. Jelas-jelas yang tadinya negara Indonesia menjadi negara yang katakanlah negara yang masih lemah berkembang, ya, ini sudah dijadikan oleh Amerika ini sebagai negara maju semacam itu, ya. Ini bukti kerja senyap Al-Mahdi sebenarnya, ya, atau SP itu. Cuma memang saya narasikan kalau kemunculan Al-Mahdi ini secara diam-diam, sehingga Al-Mahdi pun juga bekerja secara senyap, secara diam-diam semacam itu. Tapi efek dari hasil kerja ini nyata, ya. Katakanlah kepandaian Pak Jokowi misalkan, ya, tentunya Al-Mahdi juga cerdas semacam itu, membangun tol langit, ya, tol laut, bahkan tol darat semacam itu. Bahkan yang penyebutan tol langit, tol laut itu sampai mengejeknya, mengoloknya, seolah-olah itu sampai menganggap sesuatu yang tidak mungkin, ya. Tapi nyatanya terbukti bahwa tol langit, tol laut ini sudah berjalan semacam itu, apalagi tol darat semacam itu, ya. Kemudian pembangunan masif yang dari Sumatera, Jawa, Trans Sumatera, Trans Jawa, tol Sumatera, tol Jawa misalkan, kemudian tol Kalimantan, Trans Papua dan lain-lain. Ini merupakan bukti kerja senyap Al-Mahdi, ya, implementasinya pemerintahan saat ini, ya.
Saya sangat yakin hal itu. Karena tentu tidak mungkin kerja itu akan terjadi jika pemerintahan sebelumnya ini tidak mempunyai power oleh Ahmadi. Saya sangat meyakini tidak akan kuat. Taruhlah ini yang presiden yang ketiga, yaitu yang keempat, yaitu Pak Gus Dur ya. Walaupun pemikirannya jujur, tapi karena di Indonesia sudah lama terkekang oleh bentuk-bentuk imperialis gaya baru ya semacam itu, maka Gus Dur lengser di tengah jalan. Karena politiknya tidak kuat macam itu ya. Walaupun saya sangat yakin ya Gus Dur jujur ya, dan memikirkan keadilan dalam keseluruhan rakyat Indonesia, tetapi politiknya kalau menurut saya ya belum didukung oleh implementasi Al-Mahdi. Jadi tidak kuat macam itu. Oleh karena itu saya sangat meyakini jika saat ini bukti kerja senyap Al-Mahdi merupakan implementasinya dari pemerintahan saat ini, yaitu Pak Jokowi ini ya. Seperti itu, sehingga ada perjanjian MLA dengan itu negara Swiss semacam itu ya. Kemudian adanya tax amnesty, kemudian pembangunan bandara-bandara, kemudian dari ini tol laut semacam itu ya. Sehingga negara Malaysia, negara Singapura ini sangat khawatir jika apa yang dibangun Pak Jokowi ini akan beralih ke Indonesia semacam itu, padahal sudah dinikmati oleh Singapura semacam itu ya. Kemudian internet bagian Indonesia bagian timur ini diberikan palaparing misalkan, dan ini akan diluncurkan lagi satelit Satria semacam itu. Ini merupakan bukti kerja senyap Al-Mahdi itu ya. Karena apa? Karena membangun Indonesia dengan carut marutnya politik Indonesia tanpa ada power ya yang sangat didukung oleh kekuatan Allah, saya sangat yakini tidak akan tercapai ya. Misalkan pemerintah saat ini menagih hutang BLBI misalkan ya. Kemudian kembalinya Freeport, diakuisisinya Newmont dan lain-lain itu, ini merupakan bukti kalau pemerintahan ini merupakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi. Saya katakan implementasi karena apa? Pada dasarnya yang bekerja ya Al-Mahdi itu ya, semacam itu ya. Sehingga benar-benar dimenangkan, bahkan di tingkat global Indonesia dipandang sangat berpengaruh untuk percaturan politik dunia semacam itu ya. Oleh karena itu, kalau sampai membandingkan negara ini negara bobrok, bandingannya dengan masa presiden siapa? Jadi kalau menilai ya menilai secara adil apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai, kerusakan apa yang katakanlah keadilan macam yang saat ini dilakukan dengan dibandingkan dengan pemerintah atau presiden yang lalu, di mana kekurangannya? Kalau mengatakan saat ini banyak koruptor yang tertangkap lalu membandingkan seolah-olah negara ini bobrok,
tentunya tidak apple to apple macam itu ya. Karena harus dibandingkan dengan siapa, pemerintahan mana ya. Kalau dibanding dengan pemerintahan Singapura misalkan, ya tentu bukan apple to apple. Kita membandingkannya harus dari pemerintah ya, misalkan presiden terdahulu misalkan. Tentu ada kemajuan yang sudah dicapainya, bahkan banyak yang sudah dicapainya. Pembangunan tol laut, tol langit, tol darat misalkan, ini sangat masif, dan itu tak sebanding dengan 70 tahun yang telah diraih kemerdekaan ini dan dibangun oleh 6 presiden terdahulu. Lalu mana yang dikatakan bobrok kalau perbandingannya apple to apple ya? Kalau menilai kekurangannya saja, tentu setiap pemerintahan banyak kekurangannya. Tentu jika sampean tersandung ya katakanlah rakyat kecil di desa ini biasanya nggak pernah ribet, tapi saat pemerintahan Jokowi yang jadi, lalu punya hutang di rumah saja menyalahkan Pak Jokowi ya. Ketidakmampuan mereka berusaha, kekalahan mereka berusaha, menyalahkan Pak Jokowi, apapun salah Pak Jokowi semacam itu. Ini sudah tidak adil, sudah tidak relevan dengan penilaian secara adil semacam itu. Oleh karena itu saya sering menarasikan bahwa saat ini merupakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi. Bahkan saat ini ya, kasus COVID-19 ini sudah menurunkan bukti kalau sebenarnya Al-Mahdi ini walaupun sampai tidak mengetahui, jelas bekerja ya, walaupun dengan senyap semacam itu. Mulailah berpikir ya, jika saat ini tidak ada tangan-tangan Allah istilahnya yang diimplementasikan oleh Al-Mahdi ya, kemudian dijabarkan oleh pemerintah saat ini, tentu Indonesia akan berputar-putar di masalah politiknya saja, masalah hukum. Bagaimana hukum Ajinomoto, halalkah, ya itu saja akan berputar-putar seputar itu saja. Akan bagaimana seseorang menilai kulkas ini halal so itu akan berkutat di seputar itu saja, tidak pernah bergerak berjalan, karena akan selalu sebelum berjalan itu akan selalu menilai halal haramnya ya. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran sudah dikatakan ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, semacam itu. Kemudian juga dikatakan bahwa kekuatan sebagaimana yang dijalankan pemerintah ini saat ini tanpa ada kekuatan yang super dari Allah ya, tentu seperti itu. Sehingga benar adanya jika walaupun sampean tidak mengetahuinya, karena menurut saya Al-Mahdi merupakan zat yang tidak laisa kami sendiri sayun semacam itu ya, sehingga tidak akan diketahui oleh sampean semacam itu. Tetapi kerja nyatanya, bukti yang sudah ada, yaitu ini pemerintah saat ini merupakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi yang bekerja secara diam-diam itu ya. Seperti itu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.